warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi Al-Quran Hadis dengan tema kewajiban bersyukur. Di poin pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian bersyukur. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, cara-cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Yuk simak penjelasan berikut ini. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syakaro yaskuru syukron dan tasyakaro yang berarti mensyukurinya, memujinya, dan syukur menurut istilah yaitu ucapan sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Di materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran atau dalil Al-Quran yang mana menjelaskan kita tentang mensyukuri nikmat Allah, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Kabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fa'buduna indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un, yang mana artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat sebuah kebohongan, yang mana sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu membuat rezeki kepadamu, tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki di sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Baik. Untuk kandungan surat Al-Ankabut ayat 17 yang mana menjelaskan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka menyembah berhala dan meyakininya, yang mana dapat memberikan manfaat serta kebaikan bagi kaumnya. Namun pada kenyataannya itu tidak demikian, yang mana berhala itu tidak dapat memberikan apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan segala nikmat dan rezeki kepada makhluknya. Oleh karena itu mintalah rezeki itu kepada Allah, yang mana juga disertai usaha, yaitu bekerja yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga itu sebuah rezeki yang mana itu juga diberikan kepadanya. Hadis tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa aslama minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena ini lebih baik agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, isi kandungan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberikan ajunan kepada umat manusia agar mensyukuri keadaannya dan tidak takabur. Beliau pun memerintahkan umatnya untuk melihat orang-orang yang berada di bawah. Maksudnya orang-orang yang keadaannya lebih buruk. Rasulullah SAW pernah bersabda,
melarang seseorang untuk melihat ke atas, yaitu orang-orang yang keadaannya lebih baik. Anjuran tersebut agar seseorang dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari kufur perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih dari hadis mensyukuri nikmat Allah. Baik, poin selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan menggunakan hati atau perasaan. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan melalui lisan atau ucapan. Dan yang ketiga, asyukru bil fi'li, syukur dengan menggunakan perbuatan, melalui perbuatan kita sehari-hari. Selanjutnya akan kami berikan contoh mengenai bagaimana cara pengimplementasian ketiga cara bersyukur tersebut. Kita mulai dari bagaimana cara kita bersyukur menggunakan hati atau perasaan. Adapun cara kita bersyukur menggunakan hati atau perasaan ada 2. Yang pertama yakni selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kenikmatan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas dan ridho akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik nikmat tersebut sedikit maupun nikmat itu banyak. Baik, cara bersyukur yang nomor 2 yakni asyukru bil lisan, syukur dengan menggunakan lisan atau ucapan. Setidaknya ada 2 contoh cara bersyukur dengan menggunakan lisan atau ucapan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama yakni dengan memperbanyak membaca kalimat tahmid atau biasa kita kenal dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa harus dengan kalimat tahmid? Karena sejatinya di dalam kalimat tahmid ini mengandung arti atau makna bahwa yang layak untuk dipuji, yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dengan yang lain. Yang kedua, cara bersyukur menggunakan lisan atau ucapan yang dapat kita lakukan yakni dengan memperbanyak membaca doa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana doa tersebut berbunyi Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Arti daripada doa tersebut yakni, ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat mengingatmu, senantiasa dapat bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan senantiasa dapat beribadah dengan baik kepadamu. Nah, cara bersyukur yang nomor 3 yakni asyukru bil fi'li, syukur dengan melalui perbuatan kita sehari-hari. Selain daripada bersyukur menggunakan lisan, selain daripada bersyukur menggunakan hati atau perasaan, syukur selanjutnya kita bisa implementasikan melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, yang mana inti dari semua perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan semua perintah-perintah dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat dirinci, yang mana contoh-contoh dari perbuatan tersebut bisa dengan mengerjakan ibadah sholat wajib tepat waktu dan juga menyempurnakannya, mengerjakan ibadah puasa wajib, saling tolong-menolong dalam kebaikan, membayar zakat fitrah dan juga zakat mal, dan yang terakhir mempelajari ilmu dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Setelah kita mendengarkan materi terkait kewajiban bersyukur, mari kita simak kesimpulan materi melalui video berikut ini. Setelah bersama-sama kita simak video materi pembelajaran terkait kewajiban bersyukur, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sejatinya kita sebagai umat manusia, sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman harus senantiasa bersyukur. Bersyukur berarti kita mensyukuri apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan kekuatan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Kita dapat mensyukuri nikmat Allah dengan beragam cara. Yang pertama yakni asyukru bil lisan, dengan menggunakan lisan kita dapat mengucapkan alhamdulillah,
kita dapat menggunakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan menggunakan hati, yaitu dengan meyakini bahwa segala bentuk nikmat dan juga berkah datangnya semata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, syukur dapat dilakukan dengan perbuatan, asyukru bil fi'li, yakni dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Segala bentuk syukur merupakan wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang tidak mau bersyukur, maka sejatinya ia merupakan manusia yang merugi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika engkau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.